Wah wah wah. Mulai lakukan konflik kata-kata jelang pertandingan bulan depan. Herve Renard sindir timnas Indonesia, jujur dulu menakutkan saat ada Shin Tae-yong. Sekarang biasa saja meskipun banyak pemain bagus. Simak selengkapnya sindiran Herve Renard, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Top Marco Top, Bang J menggila di Serie A Italia. Kisah Kapten Timnas Indonesia J. Itzes permalukan juara Piala Dunia, Piala Eropa hingga Liga Champions bareng Sassuolo. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah. Mulai lakukan konflik kata-kata jelang pertandingan bulan depan. Herve Renard sindir timnas Indonesia, jujur dulu menakutkan saat ada Shin Tae-yong. Sekarang biasa saja meskipun banyak pemain bagus. Simak selengkapnya sindiran Herve Renard, jangan sampai ketinggalan sedikit pun. Menjelang laga kualifikasi ronde keempat Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih tim nasional Arab Saudi, Herve Renard, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai calon lawannya, timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Arab, Renard secara terbuka menilai bahwa kekuatan Indonesia tak lagi menakutkan seperti sebelumnya, terutama sejak perubahan besar di kursi pelatih. Indonesia adalah lawan kami di bulan Oktober mendatang. Saya perhatikan pemain-pemain mereka kini banyak yang berasal dari Eropa. Secara kualitas, mereka bagus, cepat dan punya teknik yang baik, ujar Renard. Namun pujian tersebut langsung dibarengi dengan pernyataan bernada meremehkan. Renard mengaku dirinya tidak merasa terancam dengan skuad Indonesia saat ini, justru karena pergantian pelatih yang dinilainya berdampak pada chemistry team. Sejujurnya, saya tidak merasa takut, karena pelatih mereka sudah diganti. Dulu saat dilatih Shin Tae-yong, mereka adalah tim yang berbeda. Indonesia waktu itu bisa membuat kami kalah 2-0 di Gelora Bung Karno, dan saya harus akui Shin adalah pelatih yang luar biasa. Ia mempecundangi kami di depan puluhan ribu pendukung mereka, katanya. Herve Renard memang tak asing dengan kekuatan Indonesia di bawah Shin Tae-yong. Kemenangan 2-0 Indonesia atas Arab Saudi kala itu menjadi salah satu momen terbaik dalam sejarah sepak bola tanah air. Apalagi mengingat Arab Saudi merupakan salah satu kekuatan utama Asia yang bahkan pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Namun situasi kini telah berubah. Shin Tae-yong tak lagi menangani timnas Indonesia setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Posisinya digantikan oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Meski memiliki nama besar, Kluivert dinilai Renard belum tentu mampu membangun koneksi emosional dan strategi yang sama seperti pendahulunya. Saya tidak bilang Patrick Kluivert buruk, tapi Shin membangun tim ini dari nol. Dia tahu betul karakter pemain-pemain muda Indonesia. Dia membawa mereka dari level junior hingga senior. Chemistry itu yang tidak bisa dibentuk dalam sekejap, jelasnya. Lebih lanjut, Renard mengungkapkan bahwa ia justru lebih mengkhawatirkan pertandingan melawan Irak ketimbang Indonesia. Menurutnya, Irak memiliki fisik dan pengalaman yang bisa menjadi tantangan serius bagi timnya. Jika boleh jujur, saya lebih fokus pada laga melawan Irak. Indonesia tetap kami waspadai, tapi dengan pelatih baru dan sistem yang mungkin belum solid, kami bisa memanfaatkan situasi itu. Kami ingin menang di laga pertama dan mengawali fase ini dengan poin penuh. Indonesia, saya ingin mereka jadi korban awal, kata Renard dengan percaya diri. Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai ucapan Renard sebagai bentuk syuar untuk mengganggu mental pemain dan pelatih baru Garuda. Tak sedikit pula yang merasa bahwa komentar tersebut merupakan bentuk rasa percaya diri berlebih dari pelatih Arab Saudi. Di sisi lain, perubahan pelatih memang menjadi sorotan. Patrick Kluivert meski memiliki CV mentereng sebagai pemain, dinilai masih perlu waktu untuk benar-benar memahami dinamika sepak bola Indonesia dan karakter pemainnya. Tantangan besar menantinya di laga perdana kontra Arab Saudi yang akan digelar di kandang lawan. Laga Indonesia melawan Arab Saudi diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling ditunggu di kualifikasi ronde keempat ini.
Selain karena potensi rivalitas yang semakin panas, komentar dari Renard membuat tensi pertandingan meningkat bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kini, tekanan besar ada di pundak Kluivert dan para pemain timnas Indonesia. Mampukah mereka membungkam keraguan dan menjawab sindiran Renard dengan performa luar biasa di lapangan? Atau justru skenario yang ditakuti publik akan benar terjadi? Yang jelas, duel antara Arab Saudi dan Indonesia di bulan Oktober nanti bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian. Bagi Kluivert, ini adalah panggung untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih kepala yang mampu melanjutkan tongkat estafet dari Shin Tae-yong. Dan bagi timnas Indonesia, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa mereka tetap berbahaya siapapun pelatihnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what Top Marco Top, Bang J menggila di Serie A Italia. Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes permalukan juara Piala Dunia, Piala Eropa hingga Liga Champions bareng Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mempermalukan juara Piala Dunia, Piala Eropa hingga Liga Champions akan diulas. Jay Itzes resmi gabung Sassuolo setelah dibeli dari Venezia seharga 7,5 juta euro atau sekira 144,3 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas 2025. Di pekan pembuka Liga Italia 2025 hingga 2026, Jay Itzes belum diberi kepercayaan pelatih Sassuolo Fabio Grosso. Dalam pola 4-3-3, Fabio Grosso mempercayakan posisi bek tengah kepada duet Tarik Muharmovic dan Kapten Filippo Romagna saat Sassuolo kalah 0 hingga 2 dari Napoli. 1. Jay Itzes mulai dapat kesempatan. Lewat perjuangan keras, Jay Itzes berhasil menembus jajaran starting X-In Rover di julukan Sassuolo Sepakan Berselang. Ia dipercaya tampil sebagai starter saat Sassuolo tandang ke markas Cremonese di pekan kedua Liga Italia 2025 hingga 2026, Jumat 29 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hebatnya, Jay Itzes menggeser kapten Sassuolo, Filippo Romagna ke bangku cadangan. Ia dipercaya tampil sebagai starter berduet dengan Tarik Muharmovic. Sayangnya, Sassuolo kalah 2 hingga 3 dari Cremonese yang diperkuat Emil Audero. 2. Jay Itzes tegaskan dominasi kelar membela timnas Indonesia. Jay Itzes kembali ke Sassuolo. Bek bertinggi badan 190 cm ini masih dipercaya mentas sebagai starter saat Sassuolo menjamu Lazio di pekan ketiga Liga Italia 2025 hingga 2026, Minggu 14 September 2025 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jay Itzes lagi-lagi memaksa Kapten Filippo Romagna duduk di bangku cadangan demi berduet dengan Tarik Muharmovic. Kali ini, duet yang satu ini berhasil tampil solid. Mereka memaksa Lazio asuhan Maurizio Sarri hanya bisa melepaskan 3 shot on target. Padahal sepanjang laga, Gli Aquiloti julukan Lazio menguasai bola hingga 59%. Dalam laga tersebut, Jay Itzes dan Muharmovic dihadapkan dengan pemain-pemain top dunia. Beberapa pemain top yang dihadapi adalah Alessio Romagnoli dalam kurung ex AC Milan, Matteo Guendouzi dalam kurung ex Arsenal, dan Pedro Rodriguez dalam kurung ex Barcelona. Nama yang disebut terakhir telah malang melintang di persepakbolaan dunia. Ia membantu timnas Spanyol juara Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012. Di level klub, Pedro Rodriguez yang kini berusia 38 tahun pernah memenangkan 5 gelar Liga Spanyol dan 3 trofi Liga Champions bareng Barcelona. Namun kemampuan Pedro Rodriguez menguap begitu saja di hadapan Jay Itzes dan Muharmovic. Dalam sebuah momen, Jay Itzes dan Pedro Rodriguez bahkan sempat berbenturan kepala sebelum akhirnya mereka kembali bangkit untuk melanjutkan pertandingan.
Selanjutnya, Sassuolo akan tandang ke markas Inter Milan di pekan keempat Liga Italia 2025 hingga 2026 pada Senin 22 September 2025 pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Melihat kondisi sekarang, peluang Jay Itzes bermain sebagai starter terbuka lebar. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bisa merubah kreativitas serangan. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Pedri dari Barcelona. Arsenal dikenal sebagai klub yang cermat dalam meracik tim, memadukan talenta muda dan pemain berpengalaman. Namun untuk bersaing serius dengan Manchester City dan tampil kompetitif di Liga Champions, The Gunners membutuhkan sosok gelandang kelas dunia. Disinilah nama Pedri dari Barcelona patut dipertimbangkan. Performa konsisten dan statistik impresifnya membuktikan bahwa Pedri bukan sekadar pemain kreatif, tapi juga pengatur tempo permainan yang tak tergantikan. Dengan rata-rata 81 umpan per laga dan akurasi 88,9% musim lalu, ia adalah jantung lini tengah. Kemampuannya dalam umpan progresif, key passes, hingga kontribusi dalam bertahan menjadikannya gelandang komplet. Tak hanya bersinar di Barcelona, Pedri juga menjadi kunci timnas Spanyol. Gaya mainnya yang cerdas dan sesuai filosofi Mikel Arteta akan menambah kedalaman skuad Arsenal. Menurut Anda, apakah Pedri layak jadi target utama Arsenal? Apakah ia bisa membawa The Gunners ke level selanjutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sempurna untuk Gyökeres. Bintang Arsenal Rp667 bisa bantu Arteta hancurkan pertahanan Forest. Nottingham Forest tengah dalam masa transisi usai memecat Nuno Espirito Santo dan menunjuk Ange Postecoglou sebagai manajer baru. Pergantian gaya bermain yang ekstrem ini menarik untuk dinantikan, terutama saat mereka bertandang ke Emirates akhir pekan ini. Di sisi lain, Arsenal bisa jadi pihak yang paling diuntungkan. Victor Gyökeres, striker anyar The Gunners, sempat kesulitan di laga besar seperti lawan Manchester United dan Liverpool. Namun saat Arsenal menghancurkan Leeds 5-0, Gyökeres tampil gemilang dengan 2 gol, salah satunya hasil aksi individu khasnya. Dalam skema yang dirancang Mikel Arteta, sosok Martin Ødegaard yang dibanderol sekitar Rp667 miliar diyakini bisa menjadi kunci. Visi dan umpan terobosannya seperti yang ia tunjukkan bersama timnas Norwegia bisa membuka ruang bagi Gyökeres untuk menembus pertahanan Forest yang sedang dalam penyesuaian. Menurut Anda, apakah kombinasi Ødegaard dan Gyökeres cukup untuk menghancurkan Forest? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Prediksi skor Arsenal versus Nottingham Forest, kejutan besar untuk tim Postecoglou. Setelah rekor kemenangan Arsenal terhenti usai kalah 0-1 dari Liverpool di pekan ketiga, kritik mengarah pada pendekatan pragmatis Mikel Arteta di laga-laga besar. Namun, pekan keempat memberi peluang emas bagi Arsenal untuk bangkit dan kembali ke puncak klasemen setidaknya untuk sementara. Nottingham Forest sedang dalam masa sulit setelah tumbang 0-3 dari West Ham dan melakukan pergantian pelatih, menunjuk Ange Postecoglou yang baru saja menggantikan Nuno Espirito Santo. Dengan persiapan yang singkat, jelas tantangan besar menanti pelatih asal Australia itu untuk mengubah performa Forest. Fakta menarik, Arsenal tak terkalahkan dalam 36 pertandingan kandang melawan Forest, dan Arteta juga unggul head-to-head dengan Postecoglou dalam kurung 3 menang 1 seri. Prediksi kami, Arsenal akan menang besar dengan skor 4-0 menghancurkan Forest di Emirates. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal benar-benar akan tampil dominan? Atau Forest justru memberi kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Gyökeres bisa jadi pemain ketiga dengan prestasi langka di Premier League. Arsenal akan kembali bertanding di Premier League akhir pekan ini menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium. Viktor Gyökeres, striker anyar asal Swedia, menjadi sorotan utama. Dengan absennya Kai Havertz dan Gabriel Jesus karena cedera, Gyökeres dipastikan menjadi ujung tombak utama The Gunners. Meski sempat kesulitan di laga tandang, Gyökeres punya peluang mencetak sejarah dengan menjadi pemain ketiga yang berhasil mencetak 2 gol atau lebih dalam 2 pertandingan kandang perdana Premier League. Saat ini hanya David Hirsch dan Sergio Aguero yang pernah meraih prestasi tersebut. Gyökeres mencetak 2 gol saat Arsenal menghancurkan Leeds United 5 hingga 0 gol perdana di Premier League-nya. Jika dia mampu melakukannya lagi lawan Forest, namanya akan sejajar dengan legenda. Namun, performa Arsenal di awal musim belum optimal dengan hanya 1,54, salah satu terendah di liga. Pulihnya Martin Ødegaard diharapkan meningkatkan kreativitas lini serang, sementara Mikel Merino tetap menjadi alternatif mendukung Gyökeres. Sementara itu, Gabriel Martinelli mulai terancam posisinya setelah penampilan kurang maksimal. Muncul nama Brechtje Eze sebagai opsi baru untuk memperkuat sayap kiri dan mendukung lini depan Arsenal. Menurut Anda, apakah Gyökeres mampu mencetak prestasi langka ini? Bagaimana dengan peluang Arsenal di laga nanti? Tulis komentar Anda di bawah.